Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan pembuatan perusahaan dengan mata kuliah manajemen sumber daya manusia yang beranggotakan yang pertama Ferry Sapitri, yang kedua Lintang Guntoro Aji, yang ketiga Nur Hasanah, yang keempat Okta Malinda Maharani, yang kelima Farul Rozi, yang terakhir adalah Ratna. Yang selanjutnya adalah profil perusahaan. Perusahaan ini bernama Agro Mitra Citra Buana yang beralamatkan di Jalan Soekarno-Hatta, Raja Basaraya, Bandar Lampung, dengan jenis usaha agribisnis dengan skala usaha skala menengah. Berikut adalah tentang PT Agro Mitra Citra Buana. PT ini merupakan perusahaan swasta yang didirikan pada tahun 2021. PT Agro Mitra Citra Buana merupakan perusahaan pengolahan singkong menjadi tepung tapioka yang secara terintegrasi, yang merupakan pabrik pengolahan otomatis dengan teknologi modern yang berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta, Raja Basa, Bandar Lampung, di atas lahan dengan kurang lebih 20 hektar. Berikut adalah inventaris perusahaan. Yang pertama yaitu Direktur Utama. Tugas Direktur Utama yaitu menyusun, mengkomunikasikan, dan menerapkan visi misi serta arah yang akan ditempuh perusahaan kepada karyawan. Yang kedua, Manajer Produksi. Tugas manajer produksi yaitu melakukan perencanaan, pengorganisasian jadwal produksi, menilai proyek dan sumber daya persyaratan, dan memperkirakan negosiasi yang menyetujui anggaran dan rentang waktu dengan klien dan manajer. Yang ketiga, manajer keuangan. Tugas dari manajer keuangan yaitu mengkoordinasikan, mengkontrol dana perusahaan, mengelola fungsi akuntansi yang ada, merencanakan dan mengembangkan sistem keuangan perusahaan, dan memastikan jalannya efisiensi kerja perusahaan, serta bertanggung jawab menjaga dan mengelola pajak perusahaan, menjaga arus kas, utang, dan piutang. Yang keempat adalah manajer pemasaran. Tugas manajer pemasaran memimpin inisiasi promosi produk, mengordinasikan strategi pemasaran, mengatur budget untuk setiap iklan, dan memonitoring pertumbuhan perusahaan, mencoba proses marketing baru. Yang kelima, manajer pergudangan. Tugas manajer pergudangan yaitu membuat perencanaan pengadaan barang dan distribusinya, mengawasi dan mengkontrol operasional gudang, menjadi pemimpin bagi semua staf gudang, mengawasi dan mengkontrol semua barang yang masuk dan keluar sesuai dengan SOP. Baiklah, selanjutnya yaitu struktur organisasi PT Agro Mitra Citra Buana. Yang pertama yaitu Direktur Utama yang dijabat oleh Farul Rozi. Yang kedua manajer produksi yang dijabat oleh Ratna yang menaungi supervisor dan staf operator produksi. Selanjutnya yaitu manajer pemasaran yang dijabat oleh Okta Malinda Maharani yang menaungi supervisor dan staf marketing. Dan yang selanjutnya yaitu manajer keuangan yang dijabat oleh Ferry Sapitri dan Lintang Guntoro Aji. Yang selanjutnya yaitu manajer pergudangan yang dijabat oleh Nur Hasanah. Direktur utama atau general manager dengan job description direktur utama atau tugas direktur utama secara umum. Secara umum, tugas direktur utama juga sering disebut sebagai dewan direksi, adalah memimpin sebuah perusahaan. Memimpin dalam hal ini memiliki banyak sekali arti. Seorang direktur utama harus membuat serta menerbitkan beragam kebijakan perusahaan sekaligus mengawasi jalannya kebijakan tersebut. Ia juga harus memeriksa anggaran tahunan perusahaan sebelum dilaporkan kepada pemegang sah. Yang selanjutnya yaitu tugas direktur utama secara khusus. Yang pertama, menyusun strategi untuk mengarahkan bisnis ini menjadi lebih maju. Yang kedua, mengorganisasi visi dan misi perusahaan secara keseluruhan.
Yang ketiga, memimpin meeting rutin dengan para pemimpin senior perusahaan. Yang keempat, menunjuk orang untuk memimpin divisi tertentu dan mengawasi pekerjaannya. Dan yang kelima adalah menyampaikan laporan kepada pemegang saham atau atas kinerja perusahaan. Dan yang keenam adalah mengawasi kompetisi bisnis internal serta eksternal. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi kesuksesan perusahaan. Baiklah, yang selanjutnya adalah job analisis direktur utama. Dengan fungsi, Dewan Direksi adalah memimpin sebuah perusahaan dengan tugas-tugas yang pertama, menyusun strategi untuk mengarahkan bisnis menjadi lebih maju. Yang kedua, mengorganisasi visi dan misi perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga, memimpin meeting rutin dengan para pemimpin senior perusahaan. Yang keempat, menunjuk orang untuk memimpin divisi tertentu dan mengawasi pekerjaannya. Dan yang kelima adalah menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja perusahaan. Job selanjutnya yaitu job spesifikasi direktur utama. Yang pertama, dengan tingkat pendidikan minimal S1 administrasi bisnis, dengan pengalaman minimal 2 tahun bekerja di bidang bisnis, yang memiliki pengetahuan, mampu mengkoordinasi setiap divisi, tegas dan memiliki jiwa kepemimpinan, dengan fisik tidak buta warna dan tidak catat, dengan status perkawinan kawin ataupun belum kawin, dengan usia maksimal 30 tahun. Jabatan Manajer Produksi, atasan langsung General Manager. Job description manajer produksi, pekerjaannya memimpin dan mengawasi pelaksanaan semua kegiatan divisi produksi serta mengambil keputusan penting sehubungan dengan kegiatan produksi yang mempengaruhi stabilitas perusahaan. Job analisis manajer produksi, tanggung jawab merumuskan strategi dan kebijakan divisi pabrik yang dapat menunjang strategi dan kebijakan umum perusahaan. Mendiskusikan rencana produksi bersama kepala bagian produksi untuk pelaksanaan produksi. Mengkoordinasikan semua fungsi yang ada di divisi pabrik sehingga tercipta kegiatan yang terpadu. Mengarahkan kepala bagian produksi tentang pelaksanaan produksi serta standar kualitas produk agar dapat memenuhi kebutuhan pasar dengan kapasitas mesin, peralatan, dan tenaga yang ada. Mengarahkan kepala bagian produksi dalam menyusun program pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan mesin atau listrik. Job spesifikasi manajer produksi, pendidikan perguruan tinggi S1, pengalaman minimal 1 tahun dalam bidangnya dengan pengalaman di bidang produksi, retail, media, atau perusahaan manajemen merek. Disiplin dan sistematis, inisiatif dan inovatif, multitasker dan dapat bekerja dalam tim, memiliki prakarsa yang berkaitan dengan tugas terhadap bawahannya, memiliki kemampuan menganalisa kinerja produksi yang baik dalam rangka pelaksanaan tugas dan pengawasan, mengelola kampanye produksi terintegrasi dari awal sampai akhir, mengelola kemitraan dari awal hingga pelaksanaan. Kemahiran dalam HTML dan Excel target, mengembangkan dan menjalankan strategi konten, kemampuan menguasai dasar-dasar ilmu produksi, keuangan, urusan umum, komputer, dan pembukuan. Dapat membuat, menyusun, dan mengerjakan konsep dan kerangka kerja yang berhubungan dengan penjadwalan, aplikasi, pengawasan, dan pengembangan. Mampu merencanakan, mengadakan, dan mengatur negosiasi dengan pihak-pihak lain, mampu dan aktif berbahasa Inggris, kecekatan dan kecermatan, dapat memprediksi dan mengestimasi variabel risiko dan peluang. Kepemimpinan dapat memimpin bawahan dengan baik dalam rangka melaksanakan pekerjaannya. Mahir mengoperasikan Microsoft Office. Jabatan Manajer Pemasaran, atasan langsung General Manager. Job deskripsi Manajer Pemasaran. Ikhtisar pekerjaan yaitu memimpin dan mengawasi pelaksanaan semua kegiatan divisi pemasaran serta mengambil keputusan penting sehubungan dengan kegiatan produksi yang dapat mempengaruhi stabilitas perusahaan. Kemudian, job analisis manajer pemasaran. Fungsi, memimpin dan mengawasi pelaksanaan semua kegiatan divisi pemasaran serta mengambil keputusan penting sehubungan dengan kegiatan produksi yang dapat mempengaruhi
profitabilitas perusahaan. Tugas manajer pemasaran yang pertama, membuat, merumuskan, menyusun, menetapkan konsep dan rencana umum perusahaan, mengarahkan dan memberikan kebijakan atau keputusan atas segala rancang, bangun, dan implementasi manajemen pemasaran, penjualan, dan promosi ke arah pertumbuhan dan perkembangan perusahaan. Yang kedua, mengarahkan karyawan untuk meningkatkan seluruh sumber daya yang ada secara optimal bagi kepentingan perusahaan. Yang ketiga, memberikan kemampuan profesional secara optimal bagi kepentingan perusahaan. Yang keempat, menyusun, mengatur, menganalisis, mengimplementasi, dan mengevaluasi manajemen pemasaran, penjualan, dan promosi secara bertanggung jawab bagi perkembangan dan kemajuan perusahaan. Yang kelima, melakukan pengawasan dan pengendalian atas seluruh kinerja manajemen pemasaran, penjualan, dan promosi bagi kepentingan perusahaan. Job spesifikasi manajer pemasaran. Yang pertama, pendidikannya harus perguruan tinggi S1. Yang kedua, pengalamannya minimal 1 tahun dalam bidangnya dengan pengalaman bidang produksi, retail, media, dan perusahaan untuk manajemen merek. Yang ketiga, disiplin dan sistematis. Yang keempat, inisiatif dan inovatif. Yang kelima, dapat bekerja dalam tim. Yang keenam, memiliki prakarsa yang berkaitan dengan tugas terhadap bawahannya. Yang ketujuh, memiliki kemampuan menganalisa kinerja pemasaran, penjualan, dan promosi dengan baik dalam rangka pelaksanaan tugas dan pengawasan. Yang kedelapan, manajemen lapangan dan marketing atau penjualan. Yang kesembilan, mengelola kampanye produksi terintegrasi dari awal hingga selesai. Yang ke-10, mengelola kemitraan dari awal hingga perencanaan pelaksanaan. Yang ke-11, kemahiran dalam HTML dan ESA target. Yang ke-12, mengembangkan dan menjalankan strategi. Yang ke-13 adalah kemampuannya. Jabatan Manajer Keuangan, Atasan General Manager. Job Description Manajer Keuangan yaitu intisari pekerjaan, yaitu mengelola dana masuk, dana keluar, dan dana operasional lainnya. Job Analisis Manajer Keuangan, fungsinya yaitu tenaga operasional yang mengatur keuangan perusahaan, yaitu keuangan masuk, keluar, dan operasional. Tugasnya pertama, bekerja sama dengan manajer lainnya. Kedua, membuat perencanaan umum keuangan perusahaan. Yang ketiga, yaitu menjalankan roda perusahaan seefektif dan seminimal mungkin. Keempat, mengambil keputusan investasi. Yang kelima, bertanggung jawab dalam berbagai kegiatan keuangan. Yang keenam, menghubungkan perusahaan pada pasar keuangan. Yang ketujuh, bertugas mengajukan keuangan perusahaan. Job spesifikasi manajer keuangan. Yang pertama, jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Yang kedua, umur, laki-laki berumur 20 tahun sampai 45 tahun. Yang perempuan 20 tahun sampai 40 tahun. Ketiga, kondisi fisik, normal dan tidak buta warna. Keempat, pendidikan, minimal D3 akuntansi. Kelima, kecakapan, menguasai pencatatan, pengeluaran, dan pemasukan keuangan. Keenam, pengalaman, memiliki pengalaman pekerjaan di bidang keuangan minimal 2 tahun. Ketujuh, kemampuan, dapat mengoperasikan komputer dan minimal bisa Microsoft Word. Jabatan Manajer Pergudangan, atasan langsung General Manager. Job Description Manajer Pergudangan, intisari pekerjaan, melakukan manajemen logistik, yaitu sistem untuk mengawasi proses arus dari logistik dari mulai penyimpanan, pengantaran yang strategis untuk material, bahan-bahan atau suku cadang, dan juga barang jadi atau produk akhir agar dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh organisasi yang terkait. Job Analisis Manajer Pergudangan, fungsi melakukan manajemen logistik, yaitu mengurus sistem untuk mengawasi proses arus dari logistik dari mulai penyimpanan, pengantaran yang strategis untuk material, bahan-bahan atau suku cadang dan juga barang jadi atau produk akhir agar dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh organisasi yang terkait.
Tugas-tugasnya yang pertama merencanakan, mengarahkan atau mengkoordinasikan penyimpanan atau distribusi operasi dalam suatu organisasi atau kegiatan organisasi yang terlibat dan menyimpan atau mendistribusikan bahan atau produk. Yang kedua, mempersiapkan dan mengelola anggaran Departemen Gudang dan Distribusi. Yang ketiga, mengawasi kegiatan pekerja yang terlibat dalam menerima, menyimpan, menguji dan mengirim produk atau bahan. Yang keempat, mewawancara, memilih dan melatih personil gudang dan pengawasan. Yang kelima, merencanakan, mengembangkan dan menerapkan keselamatan gudang, program keamanan dan kegiatan. 6. Mempersiapkan langsung korespondensi, laporan operasi, pemeliharaan dan manual keselamatan. Untuk job spesifikasi manajer pergudangan, yang pertama pendidikan minimal S1, yang kedua laki-laki atau perempuan, yang ketiga pengalaman kerja minimal 3 tahun, yang keempat umur maksimal 35 tahun, yang kelima komunikatif dan tegas, yang keenam memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi, 7 mengerti dan paham warehouse, manajemen, sistem dan logistik.